Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Saya di sini bersama kelompok saya Stefan Setiakumulai, Saya Anas Andri. dan yang video ini itu Abed Nego Florentino Sinaga, dan kami berasal dari 11 Pada pagi hari ini kami ingin mewawancarai Ketua RW di sekitar Rumah Bima, di wilayah Rumah Bima, untuk bertanya bagaimana demokrasi di masyarakat bisa berlangsung. Kita ini udah diingin untuk rumah RW. Ya, ada duduk, Oke, kita perkenalan dulu. Jadi saya itu Stefan Setiakumulai, bisa dipanggil kamu aja. Ya. Nama saya Kanda. Tapi orang sini manggilnya semua Kanda, ya Bang Kanda, karena emang asli Betawi, jadi enaknya dipanggil Bang Kanda aja dah. Saya Ketua RW 03 Kampung Pabuaran, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, yang terdiri di lingkungan RW 03 itu sebanyak 6 RT. Ya, kalau di Kelurahan Jatiranggon sebanyak 8 RW. Nah, kebetulan di sini RW 03. Itu Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama kita. ya. Jadi demokrasi di tingkat RW ini, bagaimana pelaksanaan demokrasi di wilayah ini, Pak? Jadi pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana cara RW ini mengambil keputusan bersama dengan ketua di sekitar ini? Kalau menurut sama tadi saya bilang sebelumnya, jadi saya bilang keputusan tadi tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Oh iya, RT tidak bisa keputusan sendiri, harus ada minimal masyarakat. Ya, walaupun tidak semua masyarakat hadir, tapi harus ada keluarga masyarakat yang di RT RW dan tokoh hadir dengan tersebut. Baru kita bisa mengambil apa yang harus keputusan dalam keputusan. Oh ya, berarti ya setiap itu ada protokolnya. Ada umat untuk RT RT dan ada tokoh masyarakat. Jadi itu ya, kita keluarga semua hadir, tapi tokoh masyarakat tersebut ada di sana. Ada keputusan. Masyarakatnya itu namanya. Jadi apakah warga itu aktif untuk mengikuti kegiatan seperti musyawarah atau pertemuan dengan masyarakat dan sebagainya? Untuk kegiatan di lingkungan RW 03, yaitu semua RT, setiap kegiatan di RT masing-masing masyarakat selalu berpartisipasi. Ya, jadi apapun kegiatan itu pasti masyarakat ikut berbaur dan ikut di kegiatan tersebut. Ya. Kesulitan, pasti kan ada kesulitan atau tantangan yang datangkan. Jadi kesulitan atau tantangan dalam membuat warga lebih aktif berpartisipasi itu apa, Pak? Ya, kan sih namanya pertemuan ada debat ya. Ya, karena demokrasi kan itu dia satu kampung satu warga pasti ada demokrasi. Yang ini kepengen A, yang ini kepengen B. Jadi kan nanti dia ketemu. Ya, akhirnya kita dekatkan, yang berdekatan kita dekatkan satu sisi di sisi ini. Ya, akhirnya terbuka atau ada keputusan di dalam perdebatan tersebut dengan adanya pendekatan ketua masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sini. Berarti solusinya dari kita tadi Iya, ya, harus ada pendekatan. pendekatan Jadi, ke warganya. ketua lingkungan, baik RT maupun RW, warga dan tokoh masyarakat tentunya. Karena tokoh masyarakat itu tugasnya untuk mendamaikan yang ada. Ya. Jadi menurut Bapak itu kenapa generasi muda kayak kita ini penting untuk memahami demokrasi? Wah, kita harus tahu kegiatan-kegiatan atau demokrasi yang ada di lingkungan. Karena biasanya demokrasi dan sebagainya itu ada di orang-orang tua gitu. Karena anak muda sekarang harus tahu, oh iya kehidupan di udah dewasa harus begini. Jadi bisa menjadi pelajaran buat anak-anak sekarang, buat nanti di hari kedepannya dari dewasanya kamu ini. Ya, semoga kamu ini menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Tentunya kedua orang tua. Semangat untuk belajar. Udah tua ini belajar agak ribet, udah gampang belajar. Itu aja. Nah, itu aja, Pak. Iya. Pertanyaan kita. Terima kasih sudah berkunjung kemari. Terima Masih apa, kasih. udah bantu tugas Ya, semangat ya. Ya. Oke, semangat. Oke, selamat pagi semua. Dan pada hari ini kita sudah bersama Pak RT di Kelurahan Jatiranggon karena beliau itu bekerja di kantor kelurahan. Oke, jadi perkenalan dulu, nama Bapak siapa? Nama Pak Jalan Gila. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, alhamdulillah. Nama saya Ion Mariono, jabatan sebagai Ketua RT di lingkungan RT 06 RW 03 Kelurahan Jatiranggon. Nama biasa kalau dipanggil Bapak Ion atau Bapak Gojon. Ya boleh, Bapak saja.
Kita langsung masuk ke pertanyaan seputar demokrasi di lingkungan warga Bapak. Apakah Bapak melibatkan warga Bapak di dalamnya? Pasti. Kalau itu kita selalu mengadakan rapat bersama warga untuk memutuskan suatu soal. Jadi kalau ada masalah atau gitu, atau mau buat program misalnya kerja bakti gitu, pasti melibatkan warga. Betul. Selanjutnya itu kan tadi masyarakat sudah dilibatkan dalam perencanaan program-program yang dilakukan. Ada bagaimana sih cara masyarakat warga Bapak itu menyampaikan suara mereka? Apakah melalui musyawarah atau rapat, atau Bapak kayak membuat program misalnya mengirimkan surat Bapak atau WA Bapak? Pastinya melalui musyawarah. Dan pertanyaan selanjutnya itu tantangan apa aja yang Bapak alami dalam menjalankan demokrasi ini? Misalnya ada perbedaan pendapat atau warga Bapak yang amit-amit nih ada yang berkelahi karena perbedaan pendapat. Banyak kalau gitu mas. Banyak. Gimana cara Bapak menenangi mereka itu? Bapak dirangkul gitu buat membuat rapat musyawarah dan dapat jalan tengahnya. Ya, kami panggil kedua belah pihak dan kita putuskan secara musyawarah untuk mendapatkan hasil yang kekeluargaan. Ya, secara kekeluargaan. Terakhir nih, pesan Bapak tuh untuk anak-anak generasi muda kayak kita siswa SMA itu apa? Pesan saya satu, yaitu jangan mabok-mabokan, jaga kekompakan. Itu dia guys, menjaga jangan mabok-mabokan yang penting ya Pak, biar tetap bersatu bersama, supaya lingkungan kita tetap aman dan tentram. Jadi sekian wawancara kita dengan Pak RT di sini. Terima kasih. Oke, jadi kita sudah berada di Kelurahan Jatiraman dan kita akan mewawancarai Bapak Lurah yang ada di Kelurahan Jatiraman ini. Oke, jadi kita akan mewawancarai Bapak ini seputar suara demokrasi rakyat yang ada di Kelurahan yang ada di Jatiraman. Oke, jadi kita mulai terlebih dahulu. Nama Bapak siapa? Oke, baik. Ya, saya jawab ya. Lengkap saya Haji dari Suryadi Hidayat, atau sering dipanggil itu Haji Adi. Oh iya. Jabatan saya Lurah Jatiraman. Jadi saya langsung masuk ke pertanyaan ya. Iya, apa-apa. Jadi pertanyaannya itu bagaimana pelaksanaan demokrasi di kelurahan ini? Saya jelasin aja ya. Jadi karena sesuai dengan aturan yang ada di kita, biasanya demokrasi yang dijalankan daerah sendiri, tingkat partisipasi masyarakat itu sangat baik dalam baik itu dalam pemilihan RT, baik itu dalam pemilihan RW. Karena kita karena sistem demokrasi, artinya kita kembalikan ke warga masyarakat semuanya. Selanjutnya, apa saja kesulitan dan tantangan dalam membuat warga yang sebelumnya kurang aktif jadi bisa lebih aktif? Ya, memang itu tantangan dalam berdemokrasi. Yang kemarin ini di tahun kemarin ini di 2019 ya, 2024. Nah, itu 2024 boleh dibilang partisipasi masyarakat itu turun dari angka 90 menjadi 80. Karena memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan masyarakat tersebut. Manakala yang pertama ya, faktor tersebut adalah pada saat terjadi pemilihan ya, partisipasi masyarakat turun karena berbarengan pada saat itu kan kalau tidak salah dengan lebaran atau apa gitu, banyak yang pada pulang kampung gitu. Ya, banyak yang pada pulang kampung. Nah, itulah yang salah satu yang menyebabkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Terus coba pernah kayak melakukan semacam rapat bersama dengan keluarga masyarakat, misalnya ketua RT atau ketua RW, terusan mereka misalnya ingin membicarakan suatu misalnya suatu acara atau sekedar perbaikan bangunan, infrastruktur atau yang lainnya, terusan mereka itu memiliki perbedaan pendapat gitu. Ya. Bagaimana cara Bapak itu sebagai ketua lurah bisa mendengarkan dan mencari jalan keluar dari suara-suara yang berbeda itu?
satu. Yang akan kita laksanakan, memang kita selalu adakan musyawarah untuk membangun. Nah, yang kesemua itu kita ajak bicara, gitu. Kita musyawarah untuk menentukan kemufakatan apa yang akan kita laksanakan. Nah, dari perbedaan pendapat itu kita lantas kita jadikan itu permasalahan, tidak gitu. Jadi dari perbedaan pendapat itu kita jadikan ini solusi yang terbaik untuk pelaksanaan ini bagaimana. Apa pesan Bapak untuk generasi muda, khususnya untuk siswa SMA, untuk memahami demokrasi agar bisa menjadi warga negara yang demokratis? Ya, jadi pesan selalu tentunya bisa disampaikan. Lakukan adalah untuk demokrasi ini tidak akan lepas dari organisasi. Karena organisasi ada OSIS kan, masuklah bagian dari OSIS. Di situ kita akan dengan sendirinya akan belajar berorganisasi dan belajar berdemokrasi. Pentingnya generasi muda tahu demokrasi ini adalah jangan sampai generasi ini nantinya diarahkan hal-hal yang negatif. Karena dari demokrasi ini ada hal yang positif dan ada hal yang negatif. Dan setiap kali ada permasalahan setiap janganlah kita kita berpikir dari kecil dari luas. Demokrasi yang kecil. Ya garis kecilnya seperti itu. Jadi setidaknya yang mungkin tidak biasanya pasti sekolah Pak. Ya. Terima kasih Sama-sama. tugas. Silakan kalau misalkan ada tugas-tugas yang berhubungan dengan kita di kelurahan, silakan datang tanyakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Setelah melakukan wawancara dengan Ketua RT, Ketua RW, dan pegawai kelurahan, kami mendapatkan banyak informasi mengenai bagaimana proses musyawarah dan pengambilan keputusan yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Dari kegiatan inilah kami dapat melihat secara langsung bahwa kerjasama dan komunikasi yang baik antara warga dan aparat setempat sangat penting dalam menjaga keharmonisan lingkungan. Melalui kegiatan wawancara ini, kami juga belajar bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan berdemokrasi. Setiap warga memiliki kesempatan untuk berpendapat dalam bermusyawarah, sehingga hasil dari musyawarah tersebut merupakan kepentingan bersama, bukan kepentingan dari diri sendiri. Selain itu, kami menyadari bahwa generasi muda juga memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi di lingkungan masyarakat. Dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di lingkungan, serta menghargai pendapat orang lain, generasi muda dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aktif, peduli, dan demokratis.